Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan wakil yang saya pilih terlalu muda. Padahal Panglima besar kita waktu perjuangan umurnya 29 tahun menjadi Panglima besar, mimpin perang melawan penjajah, mampu. Anak muda pengalaman saya, kalau diberi tugas, kalau diberi tantangan, dia akan matang. Kalau tidak diberi kesempatan, ya tidak akan matang-matang. Jadi memang waktu itu saya dihadapkan dengan pilihan. Orang pengalaman, benar, mungkin bisa dikatakan calon yang saya pilih. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur ada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk republik ini. Saya juga dulu selalu dibilang termuda, komandan kompi termuda, komandan batalion termuda, jenderal termuda, dan selalu dikait-kaitkan. Oh, dia itu naik pangkat karena anaknya Pak Sumitro, karena mantunya Pak Harto. Kalau gue naik gunung gendong ransel, di mana Pak Mitro? Di mana Pak Harto? Iya kan? Enak aja, tapi kita hormat, kita bersyukur kepada orang tua kita, ya. Mas Gibran, jangan ragu-ragu, Mas Gibran. Kau harus bangga dengan orang tuamu. Saya aja bangga kok. Memang ini ilmu ya. Di negara ini politik itu ada ilmunya. Dan ilmu ini kadang-kadang sejarah. Bagaimanapun Solo ini pusat negara dari dulu, pusat kekuasaan. Jadi orang Solo itu pandai berpolitik. Ya, Banyumas itu gudangnya tentara, pandai jadi tentara. Jadi terpaksa saya belajar dari orang Solo, saudara kalian. Tapi sekarang udah lumayan lah, ya kan? Jadi udah tidak seperti dulu, tapi cita-citanya masih sama dengan yang dulu. Berbakti kepada negara. Benar-benar gak nyangka Prabowo bilang begini soal Gibran. Guys, kalian percaya nggak kalau Prabowo itu sampai sekarang disandera oleh Jokowi? Jadi, sebelum Prabowo dilantik sebagai presiden, Jokowi ini sudah memegang kartu asnya Prabowo. Sehingga ke depan, Prabowo harus nurut apa kata Jokowi. Hal ini mungkin juga menjadi alasan kenapa menteri-menterinya Pak Prabowo itu kebanyakan dari orang-orangnya Jokowi. Tapi guys, ini bukan asumsi saya tentunya. Ini adalah bocoran dari seseorang yang mendapatkan informasi dari sumber terpercaya katanya. Ini dia guys. Saya mendapat informasi dari sumber yang terpercaya bahwa Joko Widodo memaksakan orang-orang tertentu untuk tetap menjadi menteri. Kalau tidak, maka masalah Prabowo misalnya atau keluarganya itu akan dibongkar. Misalnya seperti itu. Atau disebutkan bahwa kalau tidak mau mengikuti keinginan Jokowi untuk mengangkat orang-orang tertentu menjadi menterinya, maka ekonomi akan diganggu atau konglomerat akan yang menjadi barisan dari Joko Widodo itu akan membuat ekonomi Indonesia terganggu, dan dengan begitu nanti bisa terjadi chaos dan ujungnya bisa terjadi proses impeachment
atau Prabowo itu digagalkan atau diminta untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Harapkan untuk bisa segera menjaga jarak, untuk bisa segera berdiri sebagai seorang pemimpin yang mungkin bisa menatap ke depan, gitu kan. Nah sekarang ternyata enggak, dia masih seperti merasa berhutang budi pada Jokowi, sekaligus dia memang masih belum merasa aman dari ancaman-ancaman yang mungkin bisa terjadi kalau dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Jokowi. Jadi dari sisi Pak Prabowo saya melihat itu. Jadi insecurity Prabowo itu betul-betul nyata. Pak Prabowo sedang insecure. Dia pernah dikalahkan oleh Jokowi 2 kali periode. Dia melihat sendiri dengan mata dan mengalami bagaimana Pak Jokowi ini orang yang sangat lihai bermain politik, bisa melakukan segala cara untuk mengamankan kepentingan, untuk mencapai tujuan, dan itu betul-betul membekas dalam diri Prabowo. Dalam Jadi itu yang membuat dia takut ya? Dia takut. Karena dia tahu Pak Jokowi ini bisa menghalalkan segala cara. Bisa menghalalkan segala cara, dan dia masih belum punya kepercayaan diri gitu, bahwa dia pernah dikalahkan dan bahwa dia melihat segala move-nya yang dilakukan ini membuat seorang mantan tentara ternyata harus bertekuk lutut juga di titik ini, bertekuk lutut sama Mulyono. Nah ini sangat disayangkan ya. Lalu yang kedua, insecurity Prabowo itu juga bukan insecurity terhadap Jokowi saja, tapi juga insecurity terhadap keberadaan oposisi. Jadi dia punya kecenderungan untuk meniadakan oposisi. Dia masukkan semua orang yang dianggap ya sedikit-sedikit telah memberi jasa pada dia, semuanya dirangkulkan. Lalu kemudian dia memasukkan juga pihak-pihak yang dilihat potensial akan marah, akan kecewa, dimasukkan. Jadi insecurity Pak Prabowo itu juga insecurity terhadap adanya oposisi, adanya pihak yang berlawanan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara pemimpin yang kelihatannya sangar, pemimpin yang kelihatannya seram gitu, itu bukan berarti karena dia bebas rasa takut atau dia benar-benar seorang pemberani. Bisa jadi itu dibentuk oleh justru insecurity tadi. Dia tidak merasa percaya diri, dia selalu melihat pihak-pihak yang berseberangan, dia merasa kekuasaan dia itu belum kokoh dan belum aman. Sudah kabinetnya tidak kompeten, kabinetnya hanya untuk mengamankan kepentingan, balas budi, dianya sendiri membungkam oposisi. Jadi itu yang dimaksud dengan insecurity kita. Menarik nih. Berarti kalau begitu ini jelas ya bahwa Prabowo itu masih merasa tidak aman kalau tidak bergandengan tangan dengan Jokowi. Kira-kira seperti itu ya gambarannya. Betul. Sehingga dia masih mengakomodir semua keinginan, ya, kepentingan Mulyono. Kira-kira seperti itu. Iya, betul. Mbak Oki, kan seharusnya begini, kita masih ada harapan nih Mbak Oki. Misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan setelah pelantikan ini Pak Prabowo melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan kembali, ya. Tapi seumpamanya nih kita berandai-andai, ternyata lagi-lagi Pak Prabowo tidak terlalu berani melakukan perubahan yang radikal, apa kira-kira dampaknya? Ya, saya sangat percaya sebenarnya test case bahwa Prabowo pemimpin yang bisa kita harapkan nanti itu terlihat ketika dia mengambil sikap dengan membuka jalan untuk misalnya mengusut kasus-kasus pemerintah sebelumnya, untuk mengadili pemerintah termasuk presiden sebelumnya jika memang diindikasikan ada pelanggaran, ada korupsi. Itu adalah test case yang harus dibuktikan Prabowo. Jadi kalau Prabowo ingin mengembalikan public trust, ingin merebut simpati publik, ingin menunjukkan atau aku tidak seperti indikasi, aku bukan orangnya Jokowi. Nah, dia harus menunjukkan itu. Nah, jadi ini masalahnya kita faktanya adalah kabinetnya sudah mengambil Jokowi. Nah, kadang-kadang kita masih punya sedikit harapan ingin ya siapa tahu ini cuma sebentar, nanti setelah dilihat tidak bisa kerja, nanti di reshuffle semua, diganti lagi. Ya oke lah, kalau memang itu dianggap sebagai salah satu jalan yang bisa dia lakukan, nah itu mungkin akan menjadi pembuktian. Jadi pembuktian dia dengan menunjukkan bahwa dia bukan orangnya Jokowi, dia bukan hanya sekedar melanjutkan
pemerintahan dan melanjutkan program-program yang tidak benar, melanjutkan segala salah kaprah di eranya Jokowi. Jadi kita semua tahu, kita mendefinisikan kata keberlanjutan itu sebenarnya sesuatu yang besar maknanya gitu. Bukan kamu menjadi orang yang menjalankan perintah Jokowi itu keberlanjutan. Keberlanjutan itu kan artinya bagaimana kita membawa Indonesia berlanjut dengan lebih baik. Bagaimana kita membawa Indonesia itu move forward, maju ke depan kan gitu kan, menuju Indonesia emas katanya kan, itu keberlanjutan. Jadi sebagai seorang pemimpin harusnya sudah berani melihat itu. Saya memang keberlanjutan, tapi saya bukan semata orang yang melanjutkan kebodohan-kebodohan pemerintah sebelumnya. Nah itu yang harus dilakukan gitu loh. Pertama adalah lagi-lagi kita tidak bisa menunjukkan, tidak bisa mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan dari pemerintah sebelumnya. Business as usual, impunity kembali terjadi pada pemimpin kita. Lalu yang berikutnya, karena Pak Prabowo merasa dia sudah mengamankan semua pihak, Jokowi, oposisi, semua sudah dirangkul, dia merasa bisa melakukan segala hal. Nggak ada lagi yang perlu dia khawatirkan. Ya, itu kan situasi yang sangat buruk sekali. Jadi kalau Pak Prabowo tidak segera berubah haluan, mengambil sikap dan menunjukkan visinya sebagai seorang the real pemimpin, dia ingin dikenang sebagai pemimpin yang hebat. Dia ingin dilihat sebagai orang yang tetap dicintai, disambut. Padahal ya secara logika kalau baliho dipasang di mana-mana kita tahu itu semua nggak organik kan, gitu kan. Jadi, sama bentuk balihonya ya. Iya gitu. Nah dia ingin menciptakan ilusi itu. Jadi itu sebenarnya hanya ilusi gitu. Nah lalu yang harus kemudian kita sadarkan di sini gitu. Kita harus mengatakan Pak Jokowi upaya itu semua sebenarnya sia-sia. Karena rakyat sudah bisa melihat bagaimana Anda turun dengan tidak punya lagi kehormatan. Marwah Pak Jokowi sudah hilang gitu. Jadi dia turun benar-benar tidak dengan soft landing, dia crash landing sebenarnya. Sangat disayangkan bagaimana seorang presiden 10 tahun menjabat dalam sistem demokrasi, di mana dia pasti sudah tahu 2 periode saya pasti turun gitu kan. Jadi kan siapapun pasti harus merencanakan dia turun dengan terhormat, turun dengan tetap dikenang legasinya, turun dengan marwah yang baik. Ternyata itu semua tidak terjadi, gitu. Betul-betul dia kehilangan kesempatan untuk turun dengan terhormat itu. Lalu dia menciptakan ilusi-ilusi ini. Jadi sebenarnya Pak Jokowi ini salah satu dari pemimpin yang tidak tahu kapan waktu untuk mengakhiri, kapan waktu untuk berhenti. Gitu. Jadi berbeda dengan kalau kita compare dengan banyak pemimpin gitu, mereka tahu kapan waktu untuk mengakhiri. Pak Jokowi enggak, dia crash landing. Mungkin karena dia sebenarnya belum legowo ya, makanya kan mau ada 3 periode lah, mau ada ini gitu. Jadi lebih kepada keserakan. Perintah Solo 13 Oktober sepertinya lebih dahsyat dari dekret 5 Juli 59 yang dekret Bung Karno yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, dan Super Semar Pak Bung Karno 11 Maret 66 kepada Pak Harto. Saya menyatakan ini lebih dahsyat. Kenapa? Kalau Super Semar dekret itu tidak ada sanksinya. Ya. Super Semar juga tidak ada sanksinya, adalah pengalihan kekuasaan. Ya. Nah, saya lihat ini sepertinya pengalihan kekuasaan tapi ada syaratnya. Bersyarat. Dan syarat itu dilaksanakan sepertinya dilaksanakan Prabowo. Nah pertanyaan kita, apa sih kira-kira perintah Solo itu? Abang melihatnya apa? Saya melihat begini. Sebelum dia berangkat, itu kita dapat bocoran susunan kabinet, bocoran arah-arah pembangunan yang akan dilakukan. Dan itu sampai, kan sebelumnya Pak Jokowi itu ada di Ibu Kota Negara, IKN. Kota Nusantara. Ya. Dan di situ sepertinya saya dapat informasi dia memang menyatakan bahwa saya akan ke Solo dan akan memanggil Prabowo. Itu yang saya terima. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi di Solo. Di bandara disambut sama
Gibran. Waktu itu. Ya, nah, dan kita lihat bahwa itu sangat mendadak. Kenapa kita sangat mendadak? Karena Pak Prabowo nggak naik pesawat komersil, itu naik pesawat kepresidenan loh. Artinya dipanggil betul. Nah, sekarang pertanyaan kita, pertanyaan publik semua, saya katakan, kalau Pak Prabowo ingin melaksanakan buku ini, pemikiran dia selama 20 tahun, dan cita-cita dia ingin menjadi presiden karena untuk melaksanakan dua hal tadi, bahwa ekonomi harus untuk rakyat, politik dari dan oleh dan untuk rakyat, maka tidak seperti ini kabinet. Ya, saya memang mendapat informasi atau chatting ya dari sejumlah pamong senior, para birokrat senior dan pensiunan, karena saya ada menulis bahwa saya tulis itu bahwa saya lebih banyak membaca pemikirannya Pak Prabowo sebelum beliau jadi presiden. Sementara saya tidak pernah membaca pemikirannya Pak Jokowi sebelum dia menjadi presiden. Nah, kata dia, tapi justru jejak pemikiran Pak Prabowo tidak tampak dan atau kabur sama sekali dalam kabinet. Itu abang setuju? Sangat, jadi begini aja lah. Betapa dia sangat semangat namanya membentuk Badan Penerimaan Negara. Badan Penerimaan Negara, betul. Ya. Betapa dia sangat semangat bahwa akan merubah BUMN menjadi super holding. Ya, seperti Khazanah, seperti apa? Temasek. Banyak sekali yang dia melakukan. Setelah pulang dari Solo semua hilang. Begitu saja. Artinya, ini saya katakan Pak Prabowo belum membentuk kabinet. Sehingga doa saya hari ini, mudah-mudahan Pak Prabowo setelah melantik menterinya hari ini, tidur istana dengan kucing kesayangannya, yaitu Bobi Kartanegara ya. Dan dia menyadari bahwa dialah pemimpin tertinggi di negeri ini. Tidak boleh lagi ada yang mempengaruhi dia. Sehingga dia dengan tegas nanti menyatakan dan membaca kembali buku yang dia tulis, dan dia cita-cita dia menjadi presiden, menjadi dirinya sendiri untuk melaksanakan pemerintahan. Saya berharap malam ini itu terjadi di beliau. Artinya dengan harapan itu, abang juga melihat bahwa dalam waktu cepat juga akan ada pergantian lagi. Itu biasa saja. Kita masih ingat Bung Indra. Ya, betul. Ini kan saya katakan supaya publik paham, ini kabinet 100 menteri kan kabinet Dwi Kora II. Ya. Bung Karno. Ya, 2 komando rakyat ya. Nah, Dwi Kora II, Dwi Kora yang umurnya hanya 32 hari. Ya. Dwi Kora II 32 hari, itu juga istilah kabinet 100 menteri. Ini kebetulan juga istilahnya kabinet 100 menteri. Saat itu juga lebih dengan ini. Nah, sekarang apakah itu terjadi? Nah, kita tahu bahwa kabinet Dwi Kora itu menjadi Dwi Kora III dan turunlah Super Semar 67, 66, 11 Maret. Ya. Nah, Maret. Setelah itu ada kabinet Dwi Kora III dan muncul kabinet Ampera yang dibentuk oleh Pak Harto. Betul. Awal dari kabinet pembangunan. Ya. Nah, siapa tahu ini terulang. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.